Baik, selamat pagi, selamat siang anak-anak semuanya. Setelah kemarin kita belajar menginstalasi Adobe Photoshop di laptopnya kita masing-masing. Nah, kali ini materi kita tentang area kerja Photoshop ya. Jadi nanti selama bisa jadi 3 tahun lah, kalian akan berkutat di sini. Jadi kenapa saya memilih menggunakan Photoshop? Karena di beberapa kesempatan yang lalu di tiap-tiap lomba itu kita selalu menang dan kita menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kenapa kok menggunakan Adobe Photoshop bisa menang? Ya sebenarnya bukan karena softwarenya juga. Salah satunya ya karena anaknya juga kebetulan pintar desain dan dia memperhatikan pelajaran di sekolah. Terus yang kedua, kenapa menggunakan Photoshop? Karena tiap ada lomba desain grafis gitu kan, yang digunakan softwarenya kan bebas. Jadi ada yang menggunakan Adobe Photoshop, ada yang menggunakan Corel, Illustrator dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk menggambar itu kan kita harus menggunakan Corel Draw. Namanya juga Corel Draw kan, Corel Draw. Corel untuk menggambar, atau Adobe Illustrator kan untuk membuat ilustrasi gambar. Nah, di sini letak perbedaannya. Jadi kalau Adobe Photoshop itu sebenarnya buat gambar bisa, cuman agak kaku. Karena dia fokusnya atau konsennya itu untuk editing foto. Nah, tapi kalau misal kalian untuk keperluan lomba desain grafis biar cepat selesai, saya sarankan menggunakan Adobe Photoshop. Kenapa kok menggunakan Adobe Photoshop bisa lebih cepat selesai? Karena dengan menggunakan Corel Draw atau Illustrator itu kalian menggambar bintang atau menggambar bukan bintang ya, bintang ada sih di Corel. Menggambar objek itu di Corel kalian benar-benar harus menggambar satu persatu. Jadi kalau misalnya menggambar bintang ya buat sisi-sisinya dulu gitu, berapa garis itu nanti bisa dijadikan disatukan jadi bintang. Itu salah satu contohnya. Di Photoshop kita tinggal klik gambar bintang selesai. Kemudian yang kedua, di Photoshop itu dia memiliki banyak efek. Nah, kalau di Corel sebenarnya memang banyak efek juga sama, tapi harus dijadikan benar dulu. Nah, kalau di Photoshop itu selain dia fokusnya kan di gambar JPEG, makanya tidak diperlukan untuk gambar yang ukuran besar, ukuran meter itu tidak disarankan karena nanti akan sangat berat sekali laptop kalian. Nah, untuk Photoshop itu sendiri dia akan fokusnya di efek tadi ya. Nah, nanti efeknya tuh banyak sekali. Jadi untuk membuat teks atau gambar itu ngembos tuh kayak timbul gitu, terus kemudian ada sinarnya, ada lightingnya, pencahayaan diatur, warnanya dan sebagainya, itu lebih mudah menggunakan Photoshop. Bahkan untuk membuat bayangan sendiri pun Adobe Photoshop sangat mudah sekali. Nah, dari sini saya punya gambaran kalau lebih baik di awal-awal ini saya kencengin dulu di materi Adobe Photoshopnya, karena tujuannya biasanya kalau lomba-lomba desain grafis gitu diadakan oleh kampus-kampus itu di akhir tahun lah biasanya, atau di awal tahun ajaran baru ini. Nah, kita ngerjainnya di situ. Jadi yang saya ikutkan lomba itu tidak harus kelas 11. Jadi nanti yang ikut lomba itu bisa kelas 10 juga. Kalau misal pun belum menang, itu bisa jadi pengalaman bagi kalian. Di situ tujuannya saya nanti akan mengajarkan di Photoshop. Yang kebetulan juga saya concernnya itu di Adobe Photoshop karena memang banyak sekali manfaatnya. Kalau Illustrator dan Corel Draw juga banyak, tapi kita nanti di situ kita fokusnya untuk layout atau menggambar ya. Nah, nanti untuk efek-efek saya sarankan pakai Adobe Photoshop karena lebih banyak daripada Corel Draw. Oke. Nah, sekarang kita belajar di area kerjanya Corel Draw. Ini adalah area kerjanya Corel Draw ya. Untuk membuat file baru. Jadi kalau kita mau belajar tentang isi-isinya Photoshop ya kita harus membuat file baru. Ya, kita belajar kok nggak ada file baru kan susah. Oke, buatnya di sini ya. Sama seperti software yang lain, file new atau Ctrl N gitu ya. Nah, untuk ukuran di kelas 10 nanti ukuran yang akan kita pakai paling sekitar sini aja, web. Kenapa web? Karena di sini resolusinya kecil, tidak gede-gede banget, dan ini peruntukannya untuk tampilan layar laptop aja atau layar TV komputer. Jadi tidak untuk dicetak. Atau untuk website lah, untuk bikin halaman website. Jadi interface-nya hanya sebatas layar laptop saja, tidak lebih dari itu. Nah, beda lagi kalau untuk dicetak. Nah, nanti pakai ini. Nanti di kelas 11 kita pakai ini. Ini sama ini dua ini.
Nanti yang paling sering dipakai ya ini dan ini ya, US paper, international paper sama web. Nah, karena kita masih belajar kita gunakan web. Nah, kita pakai yang resolusi paling kecil aja 800 kali 600. Nah, di sini nanti ada ukurannya. Ini defaultnya ya. Bisa diganti nggak? Bisa. Karena ganti aja ini nggak apa. Nanti dia di atas ini akan menjadi custom. Terus Pak, ini namanya mau diisi atau enggak? Nah, gini, kalau kalian isi dulu, otomatis nanti di file project Anda sudah ada namanya, misal project ini ya. Nggak apa-apa. Pak, kalau saya mau ngisi nanti nggak apa-apa, silahkan. Jadi nanti kalau di save, yang muncul adalah nama ini. Nanti di atas ini akan muncul project 1 dan seterusnya. Ya tujuannya biar kita nggak lupa. Misal ini ya, kita mau gambar gunung ya, berarti ini project gunung. Nah, gini ya, kalau kita buat misal ini mau dijadikan 1500, nanti di sini akan bertambah image size-nya. Image size itu nanti file kosong project kalian itu sudah berukuran 2,5 MB. Jadi bisa Anda bayangkan kalau misal di sini tak isi 1 meter gitu, nah langsung 73 MB. Makanya saya tidak menyarankan Anda mendesain dalam ukuran besar tapi menggunakan Photoshop. Ya kalau memang mau menggunakan Photoshop ya di skala aja bisa. Jadi misal 75 cm dibikin 7500 pixel itu nggak apa-apa. Tapi nanti bisa disiasati lah. Oke, kita kembali ke sini, kita pilih yang web, kemudian di OK. Nah kalau sudah, nah ini adalah project di Photoshop yang masih kosong. Oke, ini adalah nanti layar-layarnya akan di sini, ada di sini semua. Kemudian toolsnya ada di sini semua. Ini layarnya, ini toolsnya. Oke, sekarang kita coba dulu menuliskan nama. Oke, sekarang saya akan mulai ngetik dulu ini untuk pelajaran Photoshop pertama. Lupa kok nggak desain dulu ya, nantilah. Mungkin bagi Anda yang belajar desain pertama kan pengen modifikasi namanya. Nah, ini saya buat seolah kita mau bikin desain nama kalian. Saya kasih tulisan desain gitu, nggak usah banyak. Nah, ini sambil belajar toolsnya ya. Kalau ngetik itu kan ini. Kalau kalian mau geser objek, klik ini ya, namanya move tool, atau tekan huruf V. Nah, nanti bisa digeser. Terus kalau mau ngetik lagi, Pak saya mau ngetik lagi, oke. Sekarang hurufnya mau ke bawah, nah pakai ini vertical type tool. Nanti dia teksnya ke bawah. Desain, nah ya. Oke, ini ada dua, desain dan desain. Nah, kemudian aktifkan selalu di bagian ini ya, auto select-nya kalian kasih tanda centang. Karena gini, kalau misalnya tidak saya kasih tanda centang, sama klik yang ini, lupa ya kok yang gerak kok yang itu. Ya, karena dia aktifnya yang di sini. Coba kita lihat visible-nya. Nah, ini kalau saya hilangkan matanya, dia hilang. Karena aktifnya di sini. Kalau saya aktifnya di sini, ini kan berarti yang, nah itu yang mendatar. Nah, saya geser yang ini, nggak bisa. Kalau ini auto select-nya saya centang, saya klik di sini, nah dia yang geser. Namanya juga auto select. Jadi mana aja yang kita pilih itu yang berjalan. Oke, ini sudah pelajaran Anda pertama. Sekarang kita ini kan sudah move tool ya. Biasanya kalau di awal pelajaran itu yang saya ajarkan adalah tentang seleksi. Jadi gini, terus nah sekarang kita mau bikin tulisannya dibikin macam-macam dulu guys. Bentar saya ajari dulu ini untuk ukuran. Untuk memperbesar kecil tulisan Anda bisa menggunakan ini. Ini ya. Terus saya pilih yang ini. Nah, ini cara pada umumnya sama kayak yang di Word, Office Word ya, atau manapun itu ya. Pakai yang ini, ganti ukuran font. Terus ini untuk ganti warna. Kliknya di sini. Di sini kliknya ya. Klik terus ganti warna.
Nah ini ya, terus diklik move tool lagi untuk digeser-geser. Oke, kalau sudah, oke sekarang gini, untuk mengatur bentuk hurufnya atau ukuran hurufnya dengan cara lain. Kalau tadi kan di lewat font, sekarang Ctrl T, tekan Ctrl T. Nah, kalau saya tarik ke sini, ini saya tidak menekan apa-apa ya di keyboard. Nah, dia tidak proporsional. Ini tidak saya sarankan kecuali ada permintaan dari customer. Nah, untuk mengubah ukuran Anda tekan tekan tombol shift. Nah, dia akan proporsional besarnya. Kayak gini ya, dia tetap sama. Tidak gepeng, tidak gemuk, dan tidak ramping. Jadi tetap sama. Nah, kalau kalian menggunakan ALT, nah dia akan membesar kiri kanan. Kalau ini ALT aja ya tanpa shift. Dia membesarnya kiri dan kanan gini. Oke. Gini ya, ini untuk mengubah ukuran. Kalau misal kita tekan, saya kembalikan dulu ke posisi awalnya. Kalau saya tekan Ctrl T kemudian Shift dan ALT, nah dia bisa membesar dan proporsional. Bisa membesar kiri kanan. Saya seringnya pakai ini sih, Shift sama T untuk mengubah ukuran huruf. Jadi kalau lewat sini agak lama, jadi mending cepatnya pakai ini Shift dan ALT. Ini sekedar saran aja. Pada dasarnya sesuai selera kalian mau pakai yang mana. Ini saya pakai Shift ALT. Nah kalau saya cuma mau besarnya ke bawah ya Shift aja, nggak usah pakai ALT. Nah gini ya. Kalau mau di zoom tekan Z ya. Nah, terus diklik aja. Nah, kekurangannya Photoshop ya ini, karena dia modelnya pixel ya nanti akan pecah-pecah ini. Makanya kalau untuk cetak ukuran besar saya tidak menyarankan menggunakan Photoshop karena dia basicnya adalah gambar. Kalau Corel kan vektor, dia mau digedein berapapun dia akan pecah. Oke, gampang ya untuk Photoshop ini. Kemudian kalau misal kita mau modifikasi warna hurufnya satu persatu ya bisa. Caranya gini. Nah ini yang pertama mau saya ganti warnanya, klik ini, di blok dulu terus klik ini ya, merah. Terus ini terus ini saya ganti biar warnanya beda semua. Yang terakhir hitam juga ya. Nah ini kan udah ganti warnanya, gampang kan? Nanti banyak cara untuk mengganti warna huruf. Ini cara yang pertama. Nah sekarang kita mainan di bagian CTRL-T. Ternyata CTRL-T itu fungsinya banyak, tidak hanya untuk mengubah ukuran. Nah kita mau lihat fungsinya ya. Coba Ctrl-T. Nah kita pilih klik kanan. Kalau tadi yang pertama namanya free transform. Free transform itu untuk mengubah ukuran hanya besar kecil aja. Ini namanya free transform. Kita coba yang bagian bawahnya scale. Scale itu apa? Nah kita coba dulu. Tidak jauh beda, masih sama ya. Karena Ctrl T itu namanya free transform. Kemudian rotate itu untuk merotasi ya, memutarkan objek atau teks gini, rotate. Ya, tekan Ctrl T lagi, skew atau scale ya. Nah ini untuk ya bikin kayak gini, miring ini. Nah ini yang skew. Terus Pak ini kok mati bawahnya? Oke, sebelum kita lanjut ke sini kita pakai yang sebelumnya rotate 180 derajat, berarti nanti memutar. Nah ke bawah ini kita kembalikan lagi biar gak bingung. Terus Ctrl T lagi, rotate 90. Nah dia akan memutar ke kanan 90 derajat. Ctrl T klik kanan lagi, rotate 90 derajat. Ini kebalikannya, kalau tadi ke kanan sekarang ke kiri. Oke, kembalikan lagi. Terus klik kanan, flip horizontal, ini balik di secara horizontal. D-nya nanti jadi di belakang.
terus klik kanan lagi, klik vertikal, ini kebalikan. Nah, jadi kayak lipat-lipat gini ya. Kalau horizontal tuh kiri kanan gini, kalau yang vertikal atas bawah. Nah kemudian kalau misal, nah ini tadi kan Pak ini kok banyak yang mati, distort, perspektif dan seterusnya. Untuk mengaktifkannya, ini kan masih teks. Ya, basicnya kan dia masih teks. Kita jadikan layar karena yang fungsi tadi itu hanya berlaku untuk layar. Nah kita jadikan layar dulu. Caranya adalah klik kanan rasterize type. Ini ya, rasterize type. Kemudian cetak RLT, terus pilih distort sekarang. Apa sih distort? Nah, coba kita geser ini. Nah, ini distort ya, fungsi distort itu ini. Jadi seperti kayak 3D gitu ya, ala-ala 3D tapi sebenarnya masih 2 dimensi. Nah ini bisa diputar-putar misalnya. Coba lihat hasilnya kayak gimana. Nah, baca kan. Nah, kita coba yang lain. Klik kanan perspektif. Kalau perspektif dia akan narik garis kiri dan titik kiri dan kanannya. Dia sumbunya itu nanti ada 2. Beda kalau distort tadi kan hanya ada di 1 titik atau 1 sumbu. Kalau ini 2. Tentu hasilnya akan beda. Terus yang terakhir adalah web. Kalau ini, nah ini bentuknya bisa dibikin gelembung gini. Nah ini jadi nanti seperti ini yang wow. Oke, nah sekarang silahkan kalian mau modifikasi tulisan kalian seperti apa, nanti saya tunggu hasilnya. Oke, itu dulu dari saya. Selamat pagi, selamat siang semuanya, dan selamat belajar.